Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan segitiga. Kekongruenan segitiga itu bisa dibedakan menjadi 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kekongruenan segitiga dengan kriteria kongruenan sudut sisi sudut dan sudut sudut sisi. Bagaimanakah? Coba kita lihat ya. Seperti ini. Jadi kekongruenan 3 dan 4 ini itu minimal ada 2 pasang sudut ya. Minimal ada 2 pasang sudut. Perhatikan, minimal ada 2 pasang sudut. Nih, bentar, minimal ada 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar. Ya, 2 pasang sudut, 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar, dan nanti satu sisinya sama panjang. Ini sisi ya. Baik, sisinya kita beri tanda ini. Tuh, satu sisinya sama panjang, sisi yang bersesuaian. Nah, ini maka dikatakan 2 segitiga tersebut pasti kongruen. Ingat, minimal memiliki 2 pasang sudut yang bagaimana, yang masing-masing sama besar, dan 1 pasang sisi sama panjang. Bagaimanakah gambarnya? Perhatikan. Kalau minimal ada 2 pasang sudut. Nah, 2 pasang sudut. Nah, ini 2 pasang sudut. Kalau sisinya itu berada di antara 2 titik sudut itu, maka akan membentuk kriteria sudut ya, sudut sisi sudut ya, sudut sisi sudut. Juga sama, sudut sisi sudut. Nah, satu lagi, apabila sudah memiliki 2 pasang sudut namun sisinya itu tidak berada di antara 2 sudut itu, ini ya, maka akan membentuk kriteria sudut dan sisi. Contoh ya, yang pertama ini ya, sudutnya sama, sudut yang satunya lagi yang berdekatan sama, sudut yang berdekatan. Nah, sisinya tidak menghubungkan 2 titik sudut itu, tapi di sisi yang lain, maka sudut sisi ya. Ini perhatikan, sudut sisi. Bagaimana, apakah bisa dibalik sisi sudut? Boleh ya. Jadi boleh sudut sisi atau sisi sudut. Kita ulang ya. Andaikan ada 2 segitiga, mudahnya begini. 2 segitiga memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Maka kalau sisinya menghubungkan 2 titik sudut itu ya, sisinya ini sama. Nah, ini sama ya. Maka terbentuk kriteria sudut sisi sudut. Namun kalau ada 2 segitiga memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar, namun sisinya tidak mengapit 2 titik sudut itu, atau sisinya tidak menghubungkan 2 titik sudut itu, melainkan di sisi yang lain, maka akan terbentuk apa? Sudut, ini ya, sudut, terus sudut dan sisi ya, sudut sisi. Begitu ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi selanjutnya kita perhatikan ke contoh nomor 1. Contoh nomor 1, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF.
Perhatikan alternatif penyelesaiannya. Baik, dari sini ternyata besar sudut besar sudut C sama dengan besar sudut C sama dengan besar sudut F ya. Nah, seperti itu. Lalu panjang sisi apa? Panjang sisi CB sama dengan panjang sisi CB sama dengan panjang sisi FE ya, panjang sisi FE ya. Lalu satu lagi, besar sudut apa? Besar sudut B sama dengan besar sudut apa di sini? E ya. Nah, maka terlihat di sini sudut, sisi, sudut. Nah, berdasarkan kriteria sudut, sisi, sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, yang B diminta menunjukkan pasangan sisi yang bersesuaian, maka kita hubungkan saja ya sisinya ya. CB dari titik sudut apa? 20 ke titik sudut 60. Berarti di sini pasangan sisi bersesuaian. Nah, maka sisi siapa? CB dan FE ya, FE. Lalu selanjutnya sisi yang menghubungkan titik sudut C dengan titik sudut A ya, titik sudut selain B berarti titik sudut A, berarti CA dan nah ini tadi C bersesuaian dengan F, berarti F menghubungkan titik selain E berarti dan sisi CD. Nah, satu lagi tentu sisi BA ini ya, BA menghubungkan titik sudut B, titik sudut 60 derajat ke titik di dekatnya selain C tadi, berarti BA dan lagi E titik sudut 60 dengan titik sudut di dekatnya selain titik sudut F ya, DED ya, mudah bukan? Nah, selanjutnya contoh nomor 2, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga QPC. ABC kongruen dengan segitiga QPC. Perhatikan. Dari sini besar sudut A sama dengan besar sudut Q. Betul? Ya. Lalu selanjutnya apa ya? Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi QC sama dengan QC. Dari mana? Diketahui dari tanda ya, dari tanda. M sudut A sama dengan M sudut Q. Dari mana? Diketahui dari tanda ya. Nah, satu lagi, apalagi? Besar sudutnya ternyata nih, perhatikan ACB ya, ACB. Nah, titik C yang di sini ternyata titik sudut C ini adalah titik sudut
yang bertolak belakang dengan titik sudut C di segitiga ini ya, maka besarnya tentu sama ya. Berarti di sini besar sudut C pada segitiga C yang di sini tuh ya, sudut C itu pada segitiga apa? ACB. Pada segitiga ACB ternyata sama dengan besar sudut apa? C pada segitiga QPC. Nah, dari sini berdasarkan kriteria apa? Kriteria sudut sisi sudut. Kriteria sudut sisi sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga QPC terbukti. Demikian. Selanjutnya contoh nomor 3. Apakah segitiga PSR sama dan sebangun atau kongruen ya dengan segitiga PQR? Maka alternatif penyelesaiannya mari kita cari. Kita perhatikan dulu di sini, ternyata ada sudutnya yang sama. Ini ya, sudutnya yang sama. Maaf, sudutnya yang sama ini ya, sama-sama 140 derajat. Terus juga ada sudut lagi yang sama ini. Ini ya, sudut ini sama. Perhatikan, sama-sama 60 derajat. Sudut, nah satu lagi ternyata ada sisi berimpit di sini, PR. Nah, maka alternatif penyelesaiannya kalau Mas dan Mbak juga mau juga boleh dengan narasi. Baik alternatifnya ya, alternatif penyelesaiannya. Baik. Besar alternatif penyelesaian yang pertama, besar sudut S sama dengan besar sudut Q. Dari mana? Dari tanda. Lalu berikutnya, besar sudut P pada segitiga PSR. Sudut P di PSR di sini, di yang segitiga yang atas, itu sama dengan besar sudut P pada segitiga PQR. Nah, begitu ya. PQR dari mana? Dari tanda. Nah, ternyata masih ada satu lagi di sini, panjang PR ya, atau sisi PR dimiliki bersama oleh segitiga PSR dan segitiga PQR. Tentu panjangnya sama ya. Nah, tentu panjangnya sama. Maka dari sini terlihat, di sini sudut ya, di sini terlihat sekali bahwa kriteria yang ditunjukkan adalah sudut. Yang ini juga sudut lagi. Yang terakhir juga, yang terakhir adalah sisi. Maka di sini berdasarkan kriteria sisi sudut, sisi, maka segitiga PSR kongruen dengan segitiga PQR. Mudah ya. Nampak di sini sudut, sisi. Dilanjutkan ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, selidikilah apakah contoh keempat,
Selidikilah apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQPC. Perhatikan alternatif penyelesaiannya bisa dilakukan dengan Mas dan Mbak mensketsa. Anggap kita sudah mensketsa ya, kita gunakan gambar di soal, lalu dilengkapi sudut-sudutnya, apa sifat sudut-sudutnya. Baik Mas dan Mbak, cermatilah, kita akan memeriksa sifat sudut-sudutnya. AB sama dengan PQ. Mas dan Mbak masih ingat kalau ada dua garis sejajar dipotong oleh satu garis, dua garis sejajar dipotong oleh satu garis, maka sudut yang ini sama dengan sudut yang ini, gitu ya. Maka di sini terlihat sudut B sama dengan sudut Q, begitu sisi sudut. Nah, satu lagi apakah bisa dipenuhi? Bisa. Maka alternatifnya ada satu lagi yang di sini juga terlihat ini. Kalau ada garis sejajar ya, dipotong oleh satu garis, maka sudut yang ini ya, sudut yang ini juga sama dengan yang mana? Sudut yang ini juga sama dengan sudut ini ya. Mengapa demikian? Namanya sudut sepihak. Nah, ini namanya sudut sepihak. Jadi sudut M sudut B sama dengan M sudut P, karena disebut sudut sepihak ya, sudut sepihak. Jadi juga ternyata AB di sini AB sama dengan PQ. Mengapa? Diketahui dari tanda ya, dari tanda. Lalu satu lagi apa? Sudut A, M sudut A sama dengan M sudut Q. Dari mana? Sudut sepihak. Itu ya, sudut sepihak. Maka Mas dan Mbak silahkan bisa mencermati sudut sepihak seperti apa dulu sudah pernah dibahas waktu di kelas 7 ya. Nah, dari sini berdasarkan kriteria sudut sisi sudut ya, minimal kan ada dua sudut ya. Nah, sisinya mau mengapit atau tidak, sisinya mau mengapit sudut atau tidak. Ternyata ini sisinya mengapit sudut ya, bahasa kita sisi mengapit sudut. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga QPC. Nah, alternatif kedua bagaimana? Alternatif kedua boleh kita cari. Alternatif kedua juga bisa dilakukan. Perhatikan ya. Ternyata di sini juga kita bisa, misalnya sudut A atau sudut B, kita pilih M sudut A ya. M sudut A sama dengan M sudut Q. Itu ya, M sudut A sama dengan M sudut Q. Mengapa? Sudut sepihak. Sudut sepihak namanya. Nah, selanjutnya ternyata ada lagi M sudut C. M sudut C pada segitiga ABC
sama dengan M sudut C pada segitiga QPC. Mengapa? Bertolak belakang ya, karena bertolak belakang. Itu ya, sampai di sini insya Allah paham ya. Dan satu lagi, ternyata kita memiliki dari soal diketahui panjang AB sama dengan panjang QP. Boleh ya. Dari mana? Diketahui. Ingat, kalau di sini berarti menandakan kriterianya apa? Sudut, sudut, sisi, gitu ya. Nah, berdasarkan kriteria sudut, sudut, sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga QPC. Terbukti ya, mudah insyaallah. Selanjutnya contoh 5. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga D. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Bagaimana caranya? Perhatikan. Dari sini kita mendapatkan banyak informasi ya. Yang pertama, sudut. Baik, kita lengkapi ya, sudut C, M sudut C, besar sudut C di sini ternyata sama dengan besar sudut R. Sampai sini ya, bisa dipahami ya. Dari mana? Dari tanda ya, dari tanda. Terus sisi M sudut A sama dengan M sudut P. Apakah betul? Coba kita cek. Bagaimana mencari besar sudut? Sebentar. Maaf. Dari sebelum ke sini kita tentukan dulu. Ternyata CA sama dengan RP. Betul? CA sama dengan RP. Betul ya? Ya, dari mana? Dari tanda. Ada tandanya ya. Ini ya, sama panjangnya. Nah, apakah M sudut A sama dengan M sudut P? Nah, untuk mencari sudut P ini kan sama dengan berapa? 180 dikurangi 65 ditambah 35. Berapa sudut P? Ternyata sama dengan 80. Sama ya? Berarti sudut P sama dengan sudut A. Berarti di sini M sudut A sama dengan M sudut P. Dari mana? Dicari dengan sifat jumlah sudut segitiga ya, jumlah sudut segitiga. Nah, gitu ya. Ternyata kita mendapatkan di sini sudut, sisi, ini ya, sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut. Nah, berdasarkan kriteria sudut, sisi, sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Mudah ya. Apakah ada alternatif yang kedua? Ada. Kita gunakan apa? Sudut, sudut, sisi ya. Sudut, sudut, sisi. Boleh kan? Boleh. Sama saja ya kalau menggunakan kriteria yang kedua. Coba kita gunakan kriteria yang kedua. Jadi alternatif yang kedua, M sudut C
sama dengan M sudut R. Dari mana? Dari tanda. Begitu ya. Terus berikutnya, apakah M sudut Q sama dengan M sudut B? M sudut Q sama dengan M sudut B. Coba kita lihat. M sudut Q 35, M sudut B sama dengan berapa? Kita cari yuk dengan menggunakan sifat jumlah sudut-sudut dalam segitiga. Ini kan sama dengan 180 dikurangi 65 ditambah 80, yaitu 145. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 35 derajat. Oh, ternyata sama dengan sudut Q. Maka di sini betul ya bahwa M sudut Q sama dengan M sudut B. Dari mana? Dicari dengan sifat jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, ada lagi satu lagi sudut. Urutannya sudutnya ini dulu ya. Sudutnya ini dulu 1, 2 ya. Yang ketiga ternyata ada sisi ya. Sisi apa? Sisi ACA sama dengan sisi RP panjangnya. Mengapa demikian? Dari tanda. Ya, maka kita bisa mendapatkan di sini, dari sini sudut-sudut sisi. Ya, berdasarkan dari sini berdasarkan kriteria sudut-sudut sisi. Sudutnya sama, sisinya sama. Kriteria sudut sisi, sudut-sudut sisi ya, sudut-sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR.